teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas sebuah topik yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya alam semesta memberikan kelimpahan kepada kita. Percaya nggak percaya, sejak ribuan tahun lalu, masyarakat kuno sebenarnya sudah paham tentang hukum alam semesta yang bekerja, bahkan jauh sebelum istilah Law of Attraction dikenal dunia modern. Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam, mulai dari kisah masyarakat kuno, teori ilmuwan dunia, sampai bagaimana cara kita bisa sinkron dengan energi alam semesta, supaya kelimpahan itu ngalir ke hidup kita. Jadi pastikan tonton sampai selesai, karena banyak banget insight yang bisa mengubah cara pandang kamu. Kalau kita lihat sejarah, masyarakat Mesir kuno, Sumeria, bahkan peradaban India kuno sudah percaya bahwa pikiran manusia terhubung langsung dengan energi kosmik. Mereka menggunakan doa, simbol, dan ritual bukan sekadar tradisi, tapi sebagai cara untuk menyelaraskan diri dengan energi alam semesta. Di era Yunani kuno, filsuf seperti Plato dan Pythagoras bicara tentang konsep kosmos, sebuah tatanan alam semesta yang harmonis. Mereka percaya ketika manusia hidup selaras dengan harmoni itu, maka kelimpahan datang secara alami. Dan menariknya, hal ini sejalan dengan apa yang ditemukan ilmuwan modern. Jadi, bukan sekadar mistis, tapi ada penjelasan logisnya. Albert Einstein pernah bilang, "Everything is energy and that's all there is to it." Semua di alam semesta ini adalah energi, termasuk pikiran, emosi, bahkan kata-kata kita. Penelitian modern dalam bidang fisika kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel kecil dalam atom sebenarnya merespons observer effect. Artinya, pikiran manusia bisa memengaruhi realitas. Jadi, kalau pikiran kita penuh keterbatasan, kita memancarkan energi keterbatasan. Sebaliknya, kalau kita yakin pada kelimpahan, maka frekuensi yang kita pancarkan akan menarik peluang, orang, dan situasi yang mendukung. Di India kuno, konsep prana atau energi hidup sudah dikenal ribuan tahun. Di Tiongkok ada qi atau qi. Orang Mesir kuno percaya pada ka, energi jiwa yang menghubungkan manusia dengan kekuatan kosmik. Semua tradisi ini punya benang merah yang sama. Hidup selaras dengan energi semesta membawa kesehatan, keberuntungan, dan kelimpahan. Dan kalau kita hubungkan dengan LOA, itu artinya apa yang mereka lakukan lewat meditasi, doa, atau ritual, sebenarnya adalah cara untuk tune in dengan frekuensi kelimpahan. Pakar psikologi positif seperti Dr. Martin Seligman menemukan bahwa orang yang fokus pada syukur lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses. Ini bukan kebetulan. Rasa syukur itu mengubah frekuensi vibrasi kita. Selain itu, Dr. Joe Dispenza, seorang peneliti dan penulis, menjelaskan bagaimana otak dan hati manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang bisa diukur. Saat kita memvisualisasikan kelimpahan dengan perasaan penuh, otak dan hati kita sinkron, lalu memancarkan sinyal kuat ke alam semesta. Bayangkan, kita seperti radio, dan kelimpahan itu frekuensinya. Kalau kita tepat menyesuaikan channelnya, maka siaran kelimpahan itu bakal jelas tertangkap. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar sinkron dengan energi alam semesta? Ada beberapa langkah praktis, mulai dari rasa syukur. Setiap pagi sebutkan 3 hal yang kamu syukuri. Ini langsung menaikkan vibrasi.
Visualisasi dengan rasa. Jangan hanya membayangkan, tapi rasakan seolah-olah kamu sudah hidup dalam kelimpahan itu. Afirmasi positif. Katakan hal-hal yang mendukung identitas baru kamu. Misalnya, saya layak hidup berkelimpahan. Bertindak dengan inspirasi. Semesta memberi petunjuk, tapi kamu yang perlu bergerak. Perhatikan intuisi, lalu ambil langkah nyata. Dengan kombinasi pikiran, emosi, dan tindakan, kita sedang membuka pintu bagi semesta untuk mengalirkan kelimpahan ke hidup kita. Jadi teman-teman, dari peradaban kuno sampai ilmu modern, satu hal yang jelas, alam semesta selalu merespons energi yang kita pancarkan. Kelimpahan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar mati-matian. Dia sudah ada, melimpah di sekitar kita. Tugas kita hanya menyelaraskan diri, mempercayai prosesnya, dan membiarkan semesta bekerja. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa kasih like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Ingat, kelimpahan itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita menyadari bahwa semesta selalu memberi lebih dari yang kita kira. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hidupmu penuh dengan cinta, syukur, dan kelimpahan tanpa batas.